Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Senang Tani semua. Daerah mana aja nih yang udah mulai turun hujan? Jadi sebenarnya kemarin kami juga sudah bertanya kepada sahabat Senang Tani daerah mana saja yang sudah mulai turun hujan. Dan ternyata beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah, kemudian Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Garut, dan ada juga dari Wonosobo, ternyata sudah mulai turun hujan. Jadi memang ternyata beberapa daerah di Indonesia ini sudah mulai turun hujan sejak bulan Oktober kemarin, dan kebetulan di daerah sini, di daerah Kabupaten Magelang terutama bagian selatan, ini belum terjadi hujan sejak kemarin, tapi ini sudah ada tanda-tanda akan mulai turun hujan karena bisa dilihat cuacanya sudah mendung, dan beberapa hari terakhir juga suhu sangat panas. Mungkin juga dirasakan ya oleh sahabat Senang Tani semua yang tinggal di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun Jawa Timur, mulai merasakan suhu yang sangat tinggi akhir-akhir ini, dan biasanya ini juga merupakan salah satu tanda akan mulai terjadi hujan. Nah, lalu apa sih hubungannya dengan video kali ini? Jadi mungkin beberapa video kami ke depan ini kami akan lebih fokus untuk membahas budidaya tanaman di musim penghujan, baik itu dari segi apa efeknya bagi tanah dan juga tanaman, kemudian apa komoditas yang cocok untuk ditanam di musim penghujan, kemudian apa saja kendala yang mungkin akan terjadi saat budidaya tanaman di musim penghujan, dan bagaimana pencegahan dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jadi ini merupakan video pertama kami tentang musim penghujan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mendasar terlebih dahulu, yaitu mengenai apa yang akan terjadi pada tanah dan juga tanaman kita saat musim penghujan dan apa efeknya untuk tanaman kita. Jadi simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Senang Tani semua, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Senang Tani, BMKG ini memperkirakan kemungkinan awal musim hujan akan terjadi saat bulan Oktober sampai November, dan pada bulan-bulan ini akan terjadi hujan dengan curah yang rendah sampai menengah di beberapa daerah seperti Sumatera Selatan, Lampung, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk perkiraan puncak musim penghujan ini diperkirakan akan terjadi saat bulan Januari sampai Februari tahun depan. Nah, jadi kalau dihitung-hitung saat ini sudah bulan Oktober akhir sampai ke bulan Januari atau Februari, ini sekitar 3 bulan lagi. Jadi kemungkinan jika sahabat Senang Tani ingin memanen hasil pertaniannya pada bulan Januari dan Februari tadi, kemungkinan akan mulai menanam tanamannya saat bulan-bulan ini. Jadi mungkin ada ya sahabat Senang Tani yang sudah mulai melakukan olah lahan ataupun sudah mempersiapkan bibit, sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk budidaya tanaman saat ini. Harapannya supaya saat musim penghujan nanti sudah mulai panen. Nah, harapannya dengan adanya video ini mungkin akan bermanfaat untuk sahabat Senang Tani, terutama yang sudah mulai melakukan budidaya tanaman saat ini, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih dampak yang akan terjadi pada tanah dan tanaman kita saat terjadi musim penghujan. Nah, tapi sebelumnya kita akan kembali mengenai apa yang terjadi akhir-akhir ini, di mana akhir-akhir ini merupakan musim kemarau yang cukup panjang, ditambah lagi dengan fenomena El Nino yang mungkin berdampak besar bagi beberapa daerah di Indonesia, terutama untuk para petani, karena banyak petani yang di musim kemarau ini akhir-akhir ini sudah gagal panen karena tanamannya kekurangan air, dan dampak dari kekurangan air tersebut juga mungkin dirasakan oleh manusia juga. Jadi mungkin ada ya sahabat Senang Tani yang di daerahnya ini airnya kering, sumber airnya tidak ada, dan bisa kita rasakan bagaimana pentingnya air untuk kehidupan kita, apalagi jika kita sudah kehilangan sumber air tersebut. Nah, sebenarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini mungkin bisa menjadi pelajaran ya untuk kita lebih bisa mensyukuri adanya air ini, karena air merupakan satu
suatu hal yang sangat penting untuk semua makhluk hidup. Bagi tanaman penting, bagi kita juga penting, karena kita sudah tahu bagaimana jika tanaman kekurangan air, dia akan layu, mati, tidak bisa menghasilkan. Dan kita juga jika kekurangan air, kita akan dehidrasi, kemudian tidak optimal dalam melakukan berbagai aktivitas. Apalagi air ini selain kita konsumsi juga menjadi bahan untuk kita melakukan berbagai aktivitas seperti mencuci, kemudian mandi dan lain-lain. Jadi air ini sangat penting untuk kehidupan kita. Dan sebenarnya budidaya tanaman baik itu saat musim kemarau atau saat musim penghujan ini masing-masing memberikan sisi yang positif untuk kita. Dan sebenarnya budidaya tanaman saat musim kemarau dan juga musim penghujan ini masing-masing memberikan sisi positif dan sisi negatifnya untuk kita, terutama untuk para petani, dimana saat musim kemarau walaupun kekurangan air, tapi biasanya kendala dari segi serangan patogen ini bisa diminimalisir. Sedangkan saat musim penghujan asupan airnya sangat cukup untuk tanaman, bahkan bisa dikatakan berlebih, tapi di sana juga akan sangat banyak kendala yang mungkin akan terjadi, diantaranya yaitu serangan patogen ataupun kendala-kendala yang lain. Jadi sebenarnya tanaman ini umumnya akan tumbuh subur saat musim penghujan karena asupan airnya tercukupi dengan baik, dan hasil panen saat musim penghujan ini juga biasanya akan meningkat karena asupan air yang tercukupi tadi. Tapi tidak banyak juga beberapa petani yang mengalami kegagalan saat musim penghujan karena faktor lain seperti serangan patogen. Jadi kemungkinan harga beberapa komoditas ini akan naik karena banyak petani yang mengalami kegagalan karena serangan patogen tadi. Di video pertama kami ini mengenai budidaya tanaman saat musim penghujan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih yang terjadi pada tanah dan juga tanaman kita saat musim penghujan. Nah, yang pertama adalah mengenai tanah. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi pada tanah atau lahan kita saat musim penghujan? Yang pertama yaitu mengenai pH. Umumnya pH tanah ini akan menurun saat musim penghujan. Apalagi sifat air hujan saat ini sudah tinggi kadar keasamannya dikarenakan adanya polusi udara. Nah, hal ini juga akan berpengaruh terhadap tanah atau lahan kita. Jadi karena air hujan yang sudah bersifat asam tadi kemudian masuk ke tanah kita, otomatis tanah kita juga cenderung lebih asam, jadi pH-nya menurun. Karena air hujan ini mengandung asam nitrat, dimana jika mengenai tanah maka dia juga akan meningkatkan keasaman pada tanah kita. Nah, apa yang terjadi jika tanah kita ini terlalu masam? Yang terjadi adalah serapan unsur hara pada tanaman ini akan berkurang karena beberapa unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium ini akan terikat oleh tanah jika kondisi tanahnya asam. Jadi pH yang optimal untuk pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman cabai, ini adalah sekitar 6 sampai 6,5. Untuk pH optimalnya adalah sekitar 6,2. Jadi jika pH tanah kurang dari 6, maka kurang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Apalagi beberapa unsur hara tadi masih terikat pada tanah dan susah untuk diserap oleh akar tanaman jika pH-nya turun. Unsur hara seperti nitrogen ini akan tersedia pada tanah jika pH tanah sekitar 5,5. Sedangkan unsur hara fosfor ini akan tersedia pada tanah saat pH tanah ini sekitar 6 sampai 7. Nah, jadi jika pH tanah sahabat tani semua kurang dari 6, kemungkinan unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium ini akan terikat di tanah, jadi penyerapannya akan kurang optimal oleh tumbuhan. Kemudian selain berakibat pada penyerapan unsur hara, pH yang menurun ini juga akan berpengaruh terhadap peningkatan populasi patogen di tanah. Jadi patogen penyakit yang berada di dalam tanah, misalnya ini ada fusarium, kemudian Colletotrichum, dan beberapa jamur patogen yang lain ataupun bisa bakteri juga, ini akan hidup dan berkembang biak baik pada kondisi pH yang rendah. Jadi tentunya jika pH tanah kita rendah, kemungkinan patogen untuk tumbuh di tanah juga akan semakin tinggi. Nah, hal itulah yang menyebabkan terjadinya beberapa penyakit saat musim penghujan.
seperti layu, kemudian antraknos, bercak daun, dan penyakit-penyakit lain. Nah, kemudian hujan dengan intensitas yang tinggi kemudian berturut-turut ini juga akan berpengaruh terhadap intensitas cahaya matahari, dimana seperti yang kita tahu bahwa cahaya matahari ini sangat penting untuk proses fotosintesis karena cahaya matahari akan diubah oleh klorofil, kemudian dilakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Jadi jika intensitas cahaya mataharinya ini rendah karena terjadi hujan terus-menerus, maka kerja klorofil ini akan kurang optimal. Mungkin sahabat Senang Tani semua juga pernah ya menemukan tanaman yang ternaungi. Ini biasanya kondisi tanamannya akan tinggi karena mengalami etiolasi dan warna daunnya ini akan pucat, jadi tidak hijau segar. Nah, ini dikarenakan kerja klorofil yang kurang optimal karena intensitas cahaya matahari yang rendah. Nah, jika kerja klorofil ini kurang optimal, maka dia lama-kelamaan akan tidak aktif untuk melakukan fotosintesis. Dampaknya apa pada tanaman? Jika fotosintesis ini terhambat, maka pertumbuhan tanaman juga otomatis akan terhambat juga, dan tanaman ini tidak bisa menghasilkan karbohidrat untuk membentuk buah, umbi, biji-bijian, ataupun bagian tanaman yang lain. Jadi jika fotosintesisnya terhambat, pertumbuhan terhambat, hasilnya pun juga akan menurun. Jadi walaupun saat musim penghujan ini kebutuhan air tercukupi, tapi jika tanaman ini tidak mampu berfotosintesis dengan optimal, maka akan sama saja. Tanaman akan menurun hasilnya. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang akan terjadi pada tanah dan juga tanaman kita saat musim penghujan, apalagi saat hujan sedang tinggi-tingginya dan terjadi secara terus-menerus. Kemungkinan beberapa kendala tadi akan pasti terjadi pada tanaman kita. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Nah, mengenai pH tanah yang menurun tadi, sahabat Senang Tani perlu mempersiapkan dolomit atau kapur pertanian untuk meningkatkan pH pada tanah kita. Jadi sebelum dibuat bedengan, sebaiknya sahabat Senang Tani mengaplikasikan dolomit terlebih dahulu ke seluruh permukaan lahannya untuk lebih mengoptimalkan pH tanah, supaya nanti kedepannya diharapkan walaupun terjadi hujan tapi pH tanah ini bisa tetap stabil. Jadi dolomit ini menjadi hal yang bisa dikatakan wajib untuk dipersiapkan saat musim penghujan. Mengapa dolomit ini bisa menaikkan pH tanah? Jadi dolomit ini mengandung kalsium dan magnesium, dimana dengan adanya magnesium dan kalsium tadi bisa lebih meningkatkan pH di dalam tanah. Kemudian mengenai serangan patogen penyakit akibat menurunnya pH tanah tadi, kemungkinan jika kita sudah mengoptimalkan pH-nya tidak terlalu rendah, maka patogen ini akan sulit untuk hidup pada tanah kita. Jadi dolomit juga bisa digunakan untuk mencegah tumbuhnya patogen di tanah kita. Kemudian mengenai intensitas cahaya matahari yang rendah, di mana kerja klorofil akan kurang optimal, maka sahabat Senang Tani perlu mempersiapkan pupuk yang mengandung magnesium, karena magnesium ini merupakan salah satu komponen utama pembentuk klorofil. Jadi dengan bantuan unsur magnesium ini, maka kerja klorofil akan tetap optimal walaupun dengan intensitas cahaya matahari yang rendah. Kemudian selain magnesium, karena unsur nitrogen kemungkinan sudah tersedia cukup banyak karena dari air hujan ini sudah mengandung asam nitrat, di mana nitrat ini juga merupakan salah satu bentuk nitrogen. Jadi kebutuhan tanaman akan nitrogen ini kemungkinan sudah tercukupi dengan adanya air hujan tadi. Jadi kita hanya perlu berupaya untuk membantu tanaman menyediakan unsur magnesium yang cukup untuk tetap mengoptimalkan kerja dari klorofil supaya bisa berfotosintesis dengan optimal. Nah, jadi itu ya sahabat Senang Tani semua, beberapa hal yang mungkin akan terjadi pada tanah dan tanaman kita saat musim penghujan dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Video kami selanjutnya akan membahas mengenai bagaimana olah lahan yang tepat untuk budidaya tanaman di musim penghujan. Jadi sahabat Senang Tani semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk tahu pemberitahuan kami lebih lanjut mengenai video kami yang akan tayang selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.
Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.